dan kita lama nggak sharing bareng. Oke, di live kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana sih caranya ngelem coral di kaca. Nah, mungkin teman-teman semuanya udah nggak asing ya, atau mungkin ini ya masih asing ya. Ya nanti tak jelaskan lah gimana caranya, dan ini gampang banget, dan kebetulan ini udah aku siapkan di dicepuk kayak gini ya, apa ini, literan ya. Ini ada koral yang istilahnya gampang banget untuk menjalar ya, jadi dia bisa menjalar kemana saja, khususnya ke kaca. Kalau ke batu udah biasa ya, kaca gimana? Nah ini tak kasih tahu ya, kalau ke kaca itu bagusnya tuh kita tempelin zoa atau polip rumput kayak gini ya. Ini bekasnya udah tak tempelin dulu sih. Dan di akor ini belakang kita ini udah ada contoh koral yang sudah tak tempelkan ya. Sama sebenarnya udah tak tempelin juga koral polip rumput di sana teman-teman, di belakang yang pojok kanan ya, kananku. Tapi ini kayaknya harus tak pindah untuk kipasnya, karena kipasnya terlalu ini ya, menutupi cahaya ke koral yang tertempel. Nah, untuk nempel koral itu kita harus hati-hati ya teman-teman ya, karena kita main lem ya. Jadi lemnya kalau misalnya terlalu banyak itu juga bahaya buat akor kita. Ya memang aman, cuma kita nggak tahu kedepannya gimana. Karena lem itu kan zat ini ya, zat berbahaya ya, terutama untuk makhluk hidup. Jadi teman-teman, sebenarnya kita ada opsi lain selain nempel di kaca, itu kita bisa pakai koral. Maksudnya coral flag ya, kayak gini, coral flag. Mohon maaf ya teman-teman ya, beberapa hari ini memang agak repot, jadi mau live itu kendalanya ada aja gitu ya. Nah sekarang mumpung lagi free gitu, jadi tak sempatkan live ya teman-teman. Jadi kalau misalkan mau ngefrag, sebenarnya bisa pakai ini ya, ini bisa buat sendiri dari semen, tapi semennya harus dikasih campuran lagi ya, biar nggak terlalu semen lah. Kok semen tok itu nanti ini efeknya ke fosfat juga. Jadi kalau misalkan nggak mau nempel ke kaca langsung, bisa pakai ini ya, ditempelkan sini baru ke kaca. Tapi kalau saya sih lebih mending ke kaca langsung ya. Nah untuk ngelemnya coral yang mau tempelin itu, saran aku sih mending kayak zoa atau polip rumput, polip bintang bisa. Atau teman mau nempelin coral apa bisa semua sih. Kalau misalkan kalian pernah lihat konten aku di Banyumili itu, di kacanya banyak banget zoa, kemudian ada juga SPS. Nah SPS Monty, kemudian Acropora itu bisa juga tempelin teman-teman ya. Sekarang tak perhatikan gimana caranya nempelin koral ke akuarium ya, khususnya ke kaca. Lemnya pakai ini teman-teman ya. Jadi teman-teman untuk nempelkan koral ke kaca itu saran aku sih pakai ini aja. Ini udah tak pakai ya, Vivaria. Yang baru ada, bentar ya, tampilkan yang baru aja biar buat contoh. Nih kayak gini teman-teman ya. Jadi untuk nempelin ke kaca bisa pakai ini Vivaria ya. Lem ini aman untuk akuarium kita, cuma saran aku sih kalau bisa jangan sering-sering diobo-obo, pokoknya akuariumnya jangan sering-sering ngelem ke akuarium ini ya. Kalau bisa itu gini, kalau misalnya kalian mau ngefrag itu diambil dulu koralnya, kemudian kita frag eh, di luar ya, di luar kasih air. Setelah ngefrag itu langsung kasih air yang ada di luar, jangan langsung dimasukkan ke sini, karena kalau misalkan langsung masuk nanti ya imbasnya nanti ya pasti ke nilai nitrat fosfat itu tadi, terutama fosfatnya ya. Nah sekarang tak perhatikan ya gimana ngelimnya ke kaca langsung secara live. Tak kasih contoh dulu ya, yang koral yang sudah tak frag, maksudnya tak lem ke kaca. Nih tak tunjukin ya, itu di sini teman-teman. Ini tak pindah dulu untuk kipasnya biar kalian kelihatan. Kipasnya ini menutupi ini ya, menutupi cahaya ke koral yang tak tempel ke kaca. Tuh, di situ ada contohnya polip rumput ya, teman-teman. Nih, polip rumput ya. Polip rumputnya udah nempel ke kaca ya. Jadi lagi mau tak perhatikan ditempel di mana? Di bawahnya itu apa di sini ya? Kayaknya di kanan deh biar imbang ya. Dan nanti biar jadi ladang rumput lah ke kanan kiri ya. Kalau misalkan ada pertanyaan nanti saya jawab ya pastinya. Assalamualaikum, nyimak Oke. Waalaikumsalam. Silakan kalau mau nyimak.
mumpung lagi live, kalau misalkan mau ada pertanyaan silahkan tanya, tapi kita perhatikan dulu ya. Nih, korenya udah tak siapkan, polip rumput ditempelin di akuarium kita, di kaca ya. Pakai lem Vivaria teman-teman ya. Dan ini Vivarianya udah tak pakai, jadi langsung aja dipraktekkan kayak gini ya Rek. Jadi lemnya kayak gini, langsung ditempelin ke kaca, nanti langsung dilem ke koralnya. Mana ya, habis lah ini kayaknya. Mana tadi yang itu tak pakai? Girit ya, penghematan harus sabar. Nah gini ya teman-teman, jadi kita lem di bokongnya teman-teman ya, jangan di badannya ya, mati Rek. Jadi kayak gini, nah kasih gini ke bokongnya, istilahnya ya bawahnya lah. Kalau atasnya dilem gini ya mati. Nah kayak gini ya. Kalau sudah dilem gini langsung aja tempelin ke kaca teman-teman, sudah beres ini, langsung mekar nanti ya. Tergantung airnya, kita langsung tempelin di yang sisi kiri ya. Nah udah nempel ya, polanya udah nempel, polip rumput itu teman-teman, praktis banget teman-teman. Kalau misalkan nempel jangan asal koral ini ya, pokoknya ada koral tempelkan gitu, jangan ya. Karena nanti kalau misalkan kalian asal tempel koralnya kemudian kalian gencet gitu, itu mati teman-teman. Jadi usahakan pilih koral yang kuat, zoa, kemudian polip rumput, polip bintang, itu bisa tempel. Yang lainnya bisa ya, bisa kayak misalkan kamu mau nempel apa, contoh karangan lemon, bisa banget. Cuma nanti kalau misalkan karangan lemon gede batangnya ya, kalau ditempelin ya harus butuh lem yang ekstra. Kalau pakai lem Vivaria ini nempelin koral gede di kaca, saya nggak jamin lengket. Harus pakai lem ini ya. Kalau misalkan mau yang gede, misalkan karang anemon dan sebagainya, bisa sih tempelin kaca, tapi ya nggak estetik, malah jelek lah. Mending belikan ini aja. Kalau misalkan karang anemon, belikan nih baby groot kayak gitu ya. Kalau mau ngelem yang lebih besar atau mau ngelem dead rock, left rock buat scaping kayak ini ya. Ini scapingnya aku full dead rock dan ada campuran left rock juga sih. Tak lem pakai ini teman-teman, lem AB namanya, Coral Blue. Ini bisa kalian dapatkan di toko hijau, toko oranye ada ini. Harganya 55 ya kalau nggak salah ya. Ini lemnya tinggal dicampur gitu aja antara A dan B gitu ya. Bentuknya kayak gini sih. Nah, saya sapa dulu ya, yang baru datang sama datang, lama nggak live ini ya. Kayak gini teman-teman, tinggal dicampur. Ini kalau buat ngelim batu, ngelim koral ke batu, ini kuat banget. Bahkan aku pernah praktik itu, batu yang sudah tak dekor, tak angkat gini semuanya, itu aman banget, nggak ambrol. Kalau lem untuk koral, misalkan kalian mau ngefrak ya ngefrak jamur, ngefrak zoa dan sebagainya, itu ke frak yang kayak gini tadi habis, bisa pakai ini murah banget ini di Tokopedia kalau nggak salah 15 ribuan kayak gini ya. Nah kayak gini, di frak kayak gini. Jadi aku udah biasa sih kalau frak zoa kan termasuk jenis koral yang gampang banget beranak ya, manaknya cepet banget teman-teman. Jadi kalau mau beli zoa saya ready. Ambil dodolan. Kalau zoa ready, saya readynya kisaran ya minggu depan lah. Zoa banyak banget masuk, terutama jenis candy teman-teman. Candy saya insya Allah hari Jumat lah, Jumat itu masuk ya datang. Itu candy banyak banget. Mau candy yang A, yang B, atau candy orange, candy red, sazam, kudu dan sebagainya, insya Allah ada. Gitu ya teman-temannya. Jadi nempelinnya tuh simple banget, gampang, tinggal dilem aja pakai Vivaria ini ke belakangnya ya, ke pantatnya itu, kemudian tempelkan ke kaca. Itu dijamin nanti kalau misalkan memang akuariumnya airnya terutama itu bagus, itu jamin dia akan merambat teman-teman. Yang cepat merambat itu ya zoa, kemudian kayak tadi itu polip rumput atau polip bintang, itu cepat banget merambatnya. Dah kayak gitu ya, nempelinnya simple banget. Sekarang kalian udah lihat kan cara nempelinnya gimana. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan. Nah di sini aku mau umumin juga,
Tadi sempat ada yang komen di video yang terbaru ya. Mohon maaf memang untuk hari ini nggak ada update untuk video panjang, durasi panjang, terutama yang aku ngobrol nggak ada ya, karena kemarin memang ada kegiatan saya dan juga ada musibah gitu ya. Jadi saya nggak bisa fokus konten. Untuk akuarium ini sekarang udah ya mau jalan 4 bulan ya, dan 3 bulan udah nggak ganti air. Ya kondisinya seperti ini, tapi ingat kalau nggak ganti air ya kita harus tahu kondisi akuarium kita, terutama harus dosing bakteri, dosing nutrien dan sebagainya. Untuk dosing sendiri ya seperti yang kalian saksikan sebelumnya, saya full bakteri dan dosing lain dari Black Sea ya. Nah tadi ada yang komen, Mas review purple dari Black Sea dong, tak spillkan ya barangnya. Dan ini memang sudah tak gunakan teman-teman untuk Black Sea yang purple. Sebentar, mana ya barangnya, ini banyak banget ya. Nah ini Black Sea purple. Tadi ada yang tanya ini, Mas nanti tolong direview purple yang dari Black Sea. Ini kegunaannya apa sih? Kegunaannya ini untuk mancing koralin alga. Nah teman-teman, ini sebenarnya ada yang salah ya di sini. Persepsi teman-teman semuanya itu ada yang menganggap bahwasanya full koralin alga itu adalah natural, istilahnya tanda matur ya, mature gitu. Sebenarnya itu benar juga, cuma kalau misalkan dia terlalu banyak koralin alganya itu malah jadi hama teman-teman. Jadi kalau misalkan koralnya udah banyak nyebar gitu, koralmu nanti akan diselubungi koralnya juga, nanti malah mati. Terutama jenis SPS biasanya yang sering ditumbuhi sama koralin. Koral yang lain gimana? Kalau koralin biasanya memang tumbuhnya di frak-frak juga. Nah, kalau misalnya frak itu ditumbuhi koralin, otomatis misalkan kayak zoa itu juga nggak mungkin numbuh di situ juga, karena udah tumbuh koralin juga di situ. Itulah, susah numbuhnya situ maksudnya. Jadi ini fungsinya apa purple? Fungsinya purple ya sama, dia itu untuk mancing koran alga. Di sini kandungannya kalau bisa tak baca itu ya, ini bahasa Inggris ya, itu ya kalsium dan aragonit ya. Ini dipakainya seminggu sekali 5 mili, dan ini udah tak pakai selama 3 bulan. Kalau tak perhatikan sih ya, koralinku munculnya cuma di batu teman-teman. Apalagi ini kan kalian tahu sendiri kan, akuarium ini itu, sambil tak ke sana ya biar kalian nggak bosan lihat aku. Jadi akuarium ini selama 3 bulan pakai purple itu munculnya hanya di dead rock aja teman-teman ya. Jadi dead rocknya ada sebagian yang udah ada koralinya. Mohon maaf, ini koralnya ini memang waktunya ngincup kalau jam segini. Jadi waktunya dia tuh udah mau tidur gitu loh. Aku masih belum paham setelan dari lampu ini gimana caranya biar dia itu sunrise-nya nggak terlalu nggak terlalu cerah gitu loh. Ini kalau misalkan jam 8 ke atas mesti kayak gini udah. Tapi kalau misalkan nanti baru nyala, dia mekarnya sangat bagus. Baru nyala sampai jam 5 batasnya. Kalau misalkan udah jam 5 ke atas pasti gini. Sama cendol juga. Cendol ini kalau misalkan malam gini jam 8 ke atas udah waktunya tidur ya. Kecuali zoa dan kawan-kawan. Zoa, otak, kemudian sinarina semuanya mekar sempurna ya. Ini ada zoa candy, kemudian superman yang gede ini, Shazam yang depan dan sebagainya. Settingan monlag monlagnya tak matikan mas, monlagnya. Jadi pokoknya ini loh yang gufron ya, yang pakai pakai lampu ini. Aku masih belum paham setelan yang terlalu ini loh signifikan sama lampu ini, luminos ini ya. Bang, saya pemula, untuk scamping lebih baik left atau dead ya karangnya. Kalau aku milih yang dead Kalau left itu langsung nggak boleh ini ya, nggak boleh jeda. Kalau left itu nanti kalau misalkan terlalu lama ya jadi dead rock, mati bakterinya. Mending pakai dead rock aja. Dead rock lama-lama jadi left rock kayak gini loh, punya contohnya di mana ya. Aduh, udah tak tumbuhi sama ini zoa di sini yang udah jadi left. Ini di sela-sela ini udah jadi left ya, ini. Yang putih, kemudian di selanya itu ada jadi ungu ya. Ini udah jadi left rock tuh, juga di sela-sela itu juga jadi left rock. Jadi ini aku dulunya full dead rock teman-teman, full dead rock. Kemudian tak ya dosing bakteri, kemudian dosing tadi purple itu tadi. Purple ini penggunaannya cuma seminggu sekali teman-teman, 5 mili. Jadi ini kayak misalkan dipakai ya hampir sama kayak all in one sih, isinya putih gitu loh. Gitu teman-teman. Kalau aku sih pakai dead rock sih mendingan, bersih soalnya nggak ada hamanya. Kalau live itu minusnya banyak hamanya rek, banyak hamanya. Kalau mau kasih AB plus berapa kali
Kalau aku AB plusnya seminggu sekali Om, seminggu sekali minimal. Jangan banyak-banyak AB plus, kalau banyak-banyak nanti lumutnya brodol alias ambrol ya. Ini aku atas dominan LPS sih, jadi atas ini LPS semua, kemudian ini ada SPS juga tapi Monty, itu yang baru taklim ya. Settingan monleknya kayak gimana, aku monlek ini kalau misalkan dia dinyalakan itu remang-remang Om, remang-remang terus istilahnya apa ya, remang-remang nggak mati-mati gitu loh kan, monlek kayak gitu kan. Jadi aku masih belum paham setelan luminos, mohon maaf teman-teman kalau misalkan ada yang tahu setelan luminos biar dia tuh koralnya mekarnya jam segini masih bagus, terutama untuk jenis karang anemon dan cendol, saya minta setelannya ya. Saya jujur memang belum paham setelan lampu pabrikan karena selama ini pakai lampu DIY ya, dan ini tadi baru nambahkan ini apa namanya, hiu ya, hiu dua warna. Yuda warna ini baru kita tambahkan tadi, jadi mekarnya masih ya malu-malu lah. Dan ini juga 3 bulan belum ganti air ya, Rek. Ini belum ganti air selama 3 bulan. Tapi saya full dosing ya. Ini tak lihatkan dosingnya dari Black Sea itu. Nih, jadi full dosing dari Black Sea ya. Meskipun tidak pakai WC selama berapa bulan ya tidak masalah, tapi full dosing. Tapi saya full dosing dari Black Sea inilah. Selama 3 bulan nggak ganti air ya. Untuk ini dipakai enggak? Ini udah habis, tinggal dikit sih Razor. Tapi aku nggak sarankan kalian pakai ini ya. Razor ini awal-awal dia ini review jujurku ya, dan pelangganku di sini juga ada yang pakai ini dan juga mengalami. Sebenarnya saya juga belajar dari pelanggan sih. Ini aku dulu belikan pelanggan, kemudian setelah ada istilahnya review kayak gitu, akhirnya disuruh bawa saya. Gini ya. Ini Razor ini memang bagus, efektif banget untuk bersihkan koral, maksudnya bersihkan lumut, tapi dia efeknya koralnya nggak kuat dan akhirnya koralnya yang rontok ya. Dan ini udah berkali-kali di sini pelanggan saya pakai ini, akhirnya banyak jebol, sekarang banyak yang naturalis. Ini juga sama, ini kasusnya juga sama, ini pakai ini MB yang clean ini ke lumut memang luar biasa, lumutnya itu bersih, pokoknya bersih banget pakai ini, lumut itu nggak ada, hilang semua, tapi efeknya koralnya nggak kuat. Apalagi kalau misalkan kalian nggak pakai skimmer, waduh jenis saya lebih rekom produk lain tapi produknya yang murah dan berkualitas. Kalau Black Sea ya yang pakai rutin ya ini sudah teman-teman, aku pakainya rutin ini Trust Element. Kemudian ini yang paling rajin tak pakai ya ini Al Inwan, tiap hari tak pakai ini, tapi tak campur, tak mix sama ini ya, sama Trust Element. Karena kalau misalkan aku pakai yang Al Inwan ini ternyata ini teman-teman apa namanya kurang maksimal untuk akoramku ya. Masing-masing akoram itu beda teman-teman ya, jadi jangan buat potokan. Kalau saya All in one ini pasti tak dampingi sama Trust Element. Trust Elementnya pemakaian gimana? Ini dikit banget, aku 1 mili aja cukup ini, karena Trust Element ini lebih banyak ini ya berpengaruhnya ke SPS. Sementara aku SPS cuma di situ ada Montipora. Montipora pun Montipora yang biasa teman-teman, Montipora yang B ya, yang jelek. Gitu teman-teman. Kalau nopok tadi ada yang tanya nih pas aku update video yang kemarin tuh ya. Ini nopok ini digunakan tiap hari gimana, aman? Aman. Aku penggunanya cuma 1 mili per hari. Tapi sementara ini sekarang untuk nopok sendiri tak pakainya cuma seminggu sekali teman-teman ya. 3 sampai 5 mili aja nopoknya. Karena mungkin ya bakteriku udah kerja. Bakterinya pakai Black Sea juga kok ini. Bakteri juga dari Black Sea. Produk ini murah teman-teman, tapi hasilnya memang udah teruji. Aku 1 tahun lalu udah pernah review produk ini, alhamdulillah sekarang memang dikirimi lagi sama Black Sea, memang hasilnya ya bagus. Ini aku dari awal produk ini yang tak pakai bakterinya ya. Setelan monolek ya teman-teman ya. Sebentar, tadi aku memang ini sih, tadi baca-baca memang ada setelan monolek, sunset, sunrise itu ya. Aku ngikutin kalau misalkan dari Luminos itu dari jam 7 kalau nggak salah. Tapi aku ini pakainya nyalanya jam 1 teman-teman. Mas Gufron ya. Aku pakainya ini jam 7 nyala, maksudnya jam 1 nyala, jam 9 mati. Jadi aku untuk sunsetnya itu jam 1 sampai jam 5. Kemudian sunrise-nya itu jam 7 sampai jam 9 baru mati. Gitu sih. Aku kalau monleknya nggak tak pakai monleknya, mode monleknya. Mungkin ada saran lain lah atau saran gimana Mas Gufron? Aku jujur nih untuk Luminos aku masih belum paham, tapi yo menurutku Coral lain aman sih. Kalau yang nggak aman cuma ini loh, jam 8 malam dia masih kayak ini. Untuk yang ini Coral Anemon masih ngincup, dan juga
cendol pasti dia jam 8 sudah jadwalnya dia ngincup. Kalau jam 2 sampai jam ya silam baru nyala ya, jam 1 sampai jam 5, wow mekarnya sip banget ini cendol sama karangan lemon tuh sampai melambai apa pokoknya bagus banget loh gitu. Kalau misalkan ini sekarang ya kayak gini nih wes hasilnya. Jadi untuk yang lainnya aman, koralnya mekar semua, mekar bagus. Ini juga tak tambahkan Fiji teman-teman ya, payungan Fiji. Tadi ada yang tanya mas stok Fiji ada sisa 3 bu stok Fiji. Payungan Fiji sendiri segini 125 teman-teman ya. Kalau teman-teman mau order mau nggak bisa. Apalagi nih, kalau dengan karang jahe bisa nggak bang dilem gitu buat nano tank? Karang jahe dilem kemana? Ke lem itu, ke dilem ke batu, maksudnya ke kaca. Ini ya contohnya yang sudah jadi ya. Ini udah tak lem ke kaca untuk polip rumput. Kalau karang jahe dilem ke kaca, insya Allah aman om. Tapi aku sarankan sih pakai lem AB ya, jangan pakai lem Hivaria, nggak kuat nanti. Ini yang atas dominan LPS ya teman-teman ya. Nah kemarin ada yang tanya nih ya, bang itu nggak sting ta? Nah ini buktinya udah seminggu di sini teman-teman. Ini ada kopal, kemudian ada karang putat, terus ada karang kuku, diapit semua ini jajaran aman ya, aman. Yang nggak aman itu nanti karangan yang mau taruh sini nggak aman, sting ke sini ya. Kemudian apa lagi? Cendol ini teman-teman ya, cendol jangan dijejer sama ini teman-teman. Yang kalah nanti bisa cendolnya bisa ini, tapi yang paling sering kalah itu yang ini. Cendol itu stingnya kuat banget teman-teman ya, terutama kalau dia lagi makan. Tahu nggak teman-teman kalau misalkan kondisinya dia itu pas lagi makan tuh ada kayak belalainya itu loh, manjang-manjang gitu. Nah ini juga tambahkan Monty ya, Monty grafted yang hijau ungu, tapi ini frak-frakan sih, dikasih sama pelanggan kemarin. Jadi aku modalnya kayak dikasih ya, kayak DKI. Ini untuk Sinarina dan donat, kok donat, otak multi ya, aman di sini. Aman, cuma ya inilah pokoknya jam 6 jam 8 ya, jam 8 pokoknya di ten ini jam 8 langsung ngincup gini lah karangan lemon, waktunya tidur ini. Setelahnya masih belum paham aku untuk luminos. Oh paham saya om, dibiasakan aja sama koralnya. Jadi sunsetnya di atas jam 1, nanti sunrise nya juga di atas 10 om. Oh gitu ya. Oh iya, review dari saya All in One bikin koralnya jadi hijau menurut saya om. Kalau aku udah pakai All in One selama ya 3 bulan ini, semakin ini sih koralku ya, kalau misalkan warna hijau tuh ya semakin warnanya tuh hijau makin jadi gitulah. Terus ini juga donat, kok donat lagi, otak Sinarina ya warnanya agak cerah gitulah. Sinarina sebelumnya ini kayak gelap banget, sekarang udah warnanya udah agak mendingan sih. Yang paling dominan tuh ya Zoa ini teman-teman. Kalau aku pakai All in One ya, ini Zoa aku makin subur sih. Tuh kalau yang ini Superman ini kayak semakin gede-gede gitu loh. Ini ada Bambam juga, Bambamnya masih 3 ya. Ini baru semua, ini baru tak tambahkan. Sebenarnya ini koral lama, cuma dia tuh sebelumnya nggak sehat. Nah karena di akun sebelah itu nggak ada dosingnya, tak taruh sini. Semoga aja nanti bisa semakin sehat di sini ya. Ini juga ada Sunkiss tuh. Ini polip nggak sehat ya, taruh sini teman-teman ya. Sunkiss ini juga nggak sehat, itu kayak memanjang gitu kan. Ini sebelumnya gini teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalkan ada kasus Zoa, dia itu mengecil, itu usahakan jangan dipindah-pindah. Taruh aja situ. Nanti biarin dia sampai sembuh sendiri. Kalau dipindah-pindah nanti malah stres, terus kemudian ndak bisa sembuh ya. Buktinya ini punya saya ini Sunkiss sebelumnya dia tuh mengecil, kemudian udah ya ada perkembangan lah ya, ada perkembangan jadinya sekarang udah bisa mekar gitu. Kemudian di belakangnya itu yang frak besar, kelihatan enggak? Itu sunflower ya, sunflower isi banyak dulu ya, tiba-tiba mengecil. Kasusnya Zoa itu kayak gini, tiba-tiba mengecil kemudian jadi ini, tiba-tiba menghilang gitu ya, itu Zoa sih. Ini juga sunflower. Tapi saya ke situs Red sih harus 1 hari 1 kali dianjurinya buat akun saya, itu bener nggak Om Farhan? Kalau misalkan kamu ikut Black Sea silakan, tapi pengalamanku ya, kalau kita pakai Coral Food terutama AB Plus, kemudian dari Black Sea juga ada sih Coral Energy Food. Kalau misalkan kita pakai tiap hari, itu efeknya lumutnya semakin banyak teman-teman. Ini kayak gini lah. Nih lumutnya lihat, nggak terkontrol sekarang. Tapi sekarang udah tak hentikan, jadi pemakaiannya hanya seminggu sekali aku, bukan tiap hari.
Tapi kalau misalkan mau tiap hari jeda ya, jangan tiap hari, 3 hari sekali lah. Ya kalau misalnya mau buktikan silakan dibuktikan, pakai aja tiap hari, coba gimana ya hasilnya. Nanti di share sini kalau pas saya live. Kora kuncup karena menganggap itu malam om. Oh gitu ya. Jadi Om Gufron ini setelah aku masih ini ya, belum tepak ya setelah aku ya om. Karena aku katrok Om Gufron baru pakai lampu pabrikan. Jujur ya, jujur aku sebelumnya memang pakai lampu DIY kan rek. Jadi lampu luminosnya ini masih tak setel sakarku dewe. Jadi setelanku ini jam 1 nyala, jam 9 mati, jam 1 sampai jam 5 itu sunset, sunrise-nya itu jam 7 sampai jam 9 itu sih. Kalau misalkan ada setelan yang recommended, aku tolong dikasih setelannya nanti Om Gufron di komentar ya. Gitu teman-teman, jadi pemakaian all-in-one dari Blacksea ini aku rasa sih aman banget digunakan tiap hari. Tapi teman-teman kalau bisa diimbangi sama pemakaian skimmer ya, kayak gini. Ini skimmernya udah tak nyalakan. Buat apa sih? Buat ya buang zat-zat yang udah gak kepake teman-teman, nutrien yang berlebihan nih. Untuk eh skimmer ini dari Blacksea dari Red Sea ya. Red Sea ya Allah, aku holik kok belepotan gini sebenarnya sih, grogi aku ditanyain kali ini ya. Gini teman-teman, ini hasilnya, ini udah tak buang tadi, tak bersihkan, jadi ini baru ya. Jadi ini udah istilahnya buang zat yang nggak pakai lah teman-teman, nutrien yang berlebih, kemudian ada zat-zat ya pokoknya yang nggak kemakan sama koral tuh buang sama dia langsung. Tapi kalau misalkan dosing usahakan langsung dimatikan ya, dimatikan dulu skimmernya baru di dosing. Oke, Aquaholic skimmernya ini recommended banget, murah juga. Silakan eh, merapat ke toko hijau, toko oranye. Filterku ini tuh air turun, nggak ada kapas, nggak pakai kapas, pakai filter shock sebenarnya, filter shock tapi eh, mudah mampet, jadi males aku, jadi langsung dibersihkan sama skimmer. Kemudian filtrasinya cuma gini tok sih, full momogi sama pecahan left rock, dead rock. Kemudian ini kapasnya ini juga wajib dibersihkan seminggu sekali lah minimal. Kemudian return udah. Ini versi terbaru ya setelah tak bongkar kemarin akuariumnya. Gitu teman-teman ya, filtrasi itu pokoknya yang menentukan untuk kesehatan koral. Jadi teman-teman, ini yang hasil dari purple gimana ya, itu tadi udah tak jelaskan ya. Purple ini menurutku ya hasilnya masih kurang maksimal sih, masih belum sesuai ekspektasiku kan. Kalau pakai ini pasti koral itu udah banyak banget nyebar kemana-mana gitu, ini masih belum, sementara masih di tetrok. Tapi ya nggak bisa instan ya Raya, namanya proses. Apalagi akuarium ini udah pernah tak bongkar total sebelumnya. Kalau misalkan kalian ikut terus update nya kan pakai pipa gitu kan jelek, sekarang udah pakai filter box itu. Ini overflow box lah ya, tak bongkar total. Kemudian koral semua air tak angkat dan ditambah pasir, sebelumnya nggak pakai pasir. Nah ini juga saran teman-teman ya, yang pakai pasir aku sarankan kalian juga pakai ini. Selain bintang laut ya, ini ada Nasarius snail teman-teman namanya. Ini juga membantu membersihkan pasir teman-teman ya, membentikan pasir dan lumut yang di pasir, di kaca juga bisa dibantu sama Nasarius snail. Ini dia tidurnya di pasir sama kayak bintang pasir teman-teman. Ini aku tambahkan 2 tadi ya, Nasarius namanya, kelihatan enggak ini loh. Nah ini loh, di pasir tidurnya. Satunya lagi nggak tahu kemana, mungkin di sini. Kalau pakai karang jahe tadi sudah terjawab ya. Koral yang aman berdekatan apa? Ini contohnya Bintang Ramadan. Koral yang aman berdekatan karang putat, karang kopal, sinarina. Ini karang kuku ya. Nih, LPS yang aman dekatan ini contohnya. Ini aku membuktikan, menjawab dengan bukti aja ya. Ini udah seminggu di sini. Terus kemudian berdekatan sama lagi apa? Aman sama itu, sama polip rumput, polip bintang, kemudian sama zoa aman ya. Zoa ini tergolong ini ya, koral yang murah dan juga merakyat teman-teman ya. Merakyat sama semua golongan. Jadi semua koral tuh hampir nggak apa-apa berdekatan dengan dia ya. Kalau karang anemon jangan berdekatan sama yang lain ya, karena karang anemon ini stingnya luar biasa. Apalagi kalau misalkan berdekatan sama jenis kayak gini. Itu yang baru teman-teman ya. Ini hiu dua warna, semoga aja besok sudah mekar. Masih ini ya, masih adaptasi. Cendol jangan sampai dia berdekatan dengan cendol juga ya. Cendol dekatan sama koral ini, LPS yang atas ini nggak boleh. Kemudian berdekatan sama karangan anemon nggak boleh. Yang kalah nanti pasti golongannya ini juga kalah, karena cendol instingnya sangat kuat. Cendol jangan dekatkan juga sama otak atau sinarina.
bejat nanti. Candole kuat rek kira. Apalagi kalau dia makan tuh kayak metu selulure gitu ya. Makanya tak taruh situ biar seluruhnya itu kalau kalau malam dia tuh mesti makannya malam ya teman-teman. Makanya teman-teman kalau misalnya ngasih coral food, mengasih coral food ya, itu usahakan pas lampu mati teman-teman ya. Nih tak carikan coral food dari Black Sea contohnya. Dipakai langsung, diperhatikan tak? Nih. Kalau misalkan teman-teman pakai coral food, nah contohnya di sini pakai Black Sea, ini Black Sea-nya masih entek tapi. Itu usahakan teman-teman kalau bisa kondisinya dalam keadaan lampunya mati, kemudian kalau bisa waymakernya mati juga. Nah, aku juga ada contoh. Ini kebetulan kalau misalkan tadi kalian lihat akuarium yang tak update ya, itu punyanya Pak Sigit namanya di sini. Itu dia sekarang pakainya gini. Sebelumnya itu untuk waymaker nyalanya 24 jam, tapi sekarang dia pakainya waymaker enggak 24 jam. Jadi aku sekarang ikut metodenya Jika juga. Jadi sama-sama belajar teman-teman ya. Aku sekarang ini untuk waymaker tuh nyalanya sampai jam 9 teman-teman. Jadi nanti jam 9 dia mati waymakernya. Nah, waymaker mati dan juga kipas mati punya aku sih. Kipas mati jam 9, kemudian waymaker mati jam 9 juga. Kemudian untuk skimmer juga sama. Skimmernya nanti ini mati sendiri jam 9. Nah, pas matinya lampu tadi kan skimmer udah mati ya. Kemudian lampunya udah mati juga, WM udah mati. Yang nyala cuma pompa saja. Nah, itu saat yang tepat untuk dosing. Jadi dosingnya untuk coral food dan dosing-dosing lain aku selalu jam 9 itu tadi. Nah, itu tuh rek. Tak kasih tips biar akuariumnya terutama koralnya sehat. Nah, ini aku di sini udah 3 bulan nggak ganti air, tapi ya udah kalian lihat juga kan hasilnya kayak gini kan. Untuk koralnya sehat-sehat semua. Kalau ini udah memang waktunya mati, kincup ya, maksudnya bukan mati. Waktunya kincup jam 8. Ini sudah tak tandai ya, jam 8 pokoknya udah mau setengah 8 dia mau ngincup. Nah tuh ngincup lagi kan, belakangnya itu ngincup. Ini mari ini ngincup KB iki. Jadi dia udah tahu jamnya tidur. Ini udah juga mau tidur ya. Jadi kalau dosing usahakan jam 9 lah. Pasnya lampunya mati lah. Kalian kalau misalkan lampunya mati jam berapa ya itu dosing itu ya. Itu yang bagi dosing teman-teman ya. Kalau misalkan nggak dosing ya cukup rutin diganti air aja. Ganti air tiap 2 minggu sekali itu udah bagus banget. Oh siap Om, terima kasih infonya, wajar masih pula. Iya sama-sama Mas Farhan. Sama, kita juga sama-sama belajar Mas Farhan, saya juga belajar ya. Om saya punya karang otak, karang ada luka kecil kira-kira bisa sembuh nggak? Oke, lihat ini. Karang otak contoh ini ya, karang otak. Kalau misalkan dia luka gitu kecil, itu bisa sembuh, bisa banget. Tapi syaratnya satu, airnya udah bagus, filtrasinya bagus, pasti dia bisa sembuh ya, nutup kembali. Jamin. Syaratnya itu, teman-teman. Mas Farhan ya. Kalau bisa dikasih coral food tapi tiap minggu aja sih, jangan banyak-banyak dan juga jangan sering-sering. Nanti kalau sering-sering dan kebanyakan nanti overload lumutnya ya teman-teman ya. Gitu teman-teman. Dan untuk akun laut aku sarankan selalu ya minimal pakai kipas ya, pakai kipas gini, minimal kipas lah. Tapi memang teman-teman kalau misalnya pakai kipas ini minusnya adalah suhunya udah turun. Di sini aku dapatnya 26. Kalau misalkan ini tak matikan skimmernya itu bisa dapat 25 teman. Suhunya ekstrim banget sekarang. Untuk coral seneng banget, tapi dengan catatan suhunya stabil ya. Coral seneng banget kalau adem, tapi kalau misalkan kademen ya nggak seneng itu ikan, kecuali ikannya udah melet dan udah sehat, istilahnya udah kuat ya nggak apa-apa, ikan masih aman-aman aja. Tapi yang rentan tuh ikan kena wet spot atau WS. Ya minimal kipas ya, satu lah minimal. Ini aku pakai 3 malah ini ya. Suhunya memang adem banget. Wis memang adem kira. Dapat 26 di sini. Dan kalau bisa ya teman-teman ya, yang baru belajar akuarium laut, sedotnya atas gini teman-teman ya. Ini nyedotnya kotorannya maksimal sedot atas gini. Kalau bisa tengah itu malah bagus. Dan kalau bisa teman-teman waymakernya pakai 2. Ini aku udah ada bondoni jadi pakai 1. Jadi tak hadapkan sama arus in dari pompa. Itu ya. Terus apa lagi? Ada yang tanya? Oh ini, Om akuarium saya kan dekornya pakai karang jahe. Karang jahe disusun, waduh kok bahaya banget Om. Karang jahe kan kecil-kecil, kok disusun gimana sih? Panjang-panjang itu yang panjang-panjang banget itu ya.
sebentar ya, ini goyang-goyang, wis tak ginikan aja wis. Nah, gimana? Berjalan hampir 4 bulan tanpa WC, hanya top up RRU aja, dan cuma ada Nemo 1, bentok 2, kira-kira bisa nggak kalau kasih koral? Omnya pakai full dosing apa enggak? Kalau cuma ikan aku ya bisa aja, kalau koral nggak jamin aku karena koral itu butuh nutrisi, butuh nutrien. Jadi kalau misalkan nggak di dosing ya koralnya perlahan ya mati teman-teman. Jadi kalau misalnya mau yang aliran nggak ganti air kayak saya ini aliran nggak ganti air ya, ya aliran males lah ceritanya. Aliran males itu kayak gini, full dosing nggak usah ganti air. Kalau koral nggak berani jamin aku Mas Yovin. Kalau ikan sih nggak masalah. Kalau ikan cuma jaga ini aja, kadar garam aja. Kadar garamnya main di 10-20 udah bagus itu, stabilkan situ. Kalau yang koral itu kita mainnya di 10-25, 10-26 teman-teman. Kalau SPS 10-24 malah gampang swing sih aku. 10-24, 10-26 lah. Tapi aku jaganya di 10-25. Stabil di situ. Gitu ya Mas Yovan. Mas Yovin. Kalau koralnya yang kuat kayak misalkan jenis ini tadi, koral polip bintang atau polip rumput masih kuat. Tapi kalau misalkan jenis-jenis kayak gini dan apalagi SPS ya nggak berani jamin, mungkin 1-2 hari masih aman. Iya disambung dengan deadrock. Oh gitu ya, deadrock disambung sama keranjang yang banyak panjang itu ya nggak masalah sih, selera-seleraan ya. Dan teman-teman ini ada kima juga ya, kimanya satu tuh, kimanya sekarang udah nggak jalan-jalan lagi. Kalau misalnya kalian lihat update akuarium ini kan tak pindah-pindah ya, jadi kimanya itu kerangnya itu pindah-pindah dari sini semuanya. Jadi setelah tak kasih batu ini dan tak kasih pasir, tak patenkan, sekarang tak cepitkan di sana loh kimanya itu, nggak bisa lari lagi tuh kimanya. Kenapa ya karang anemon saya suka tiba-tiba muncul? Ada yang ganggu ndak Om Farhan? Karang anemon tiba-tiba muncul itu ada yang ganggu nggak? Kemudian Mas Farhan ini aliran ganti air apa enggak? Kalau bisa ganti airnya berapa kali sehari? Kemudian lampu juga, lampu dan arus. Jadi karang anemon tuh suka arus kenceng teman-teman ya. Bukan, tapi ingat, karang anemon suka arus kenceng, cuma bukan arus yang direct. Direct gimana sih? Direct tuh gimana, gini loh. Ini karang anemon, kemudian di sini ada waymaker, karang anemon taruh sini. Ini namanya direct. Mati nih ini langsung ya. Suka arus kenceng tapi di sini loh. Nah, ini arus kencengnya di sini. Ya, arus kencengnya dari WM itu di sini. Jadi taruh di sini. Jangan taruh sebelah sini. Ya bisa aja, cuma ya kurang bagus pertumbuhannya. Kalau aku taruh sini, dan itu juga ada hiunya, semoga aja besok udah mekar maksimal karena masih adaptasi baru ya tadi ya. Karang kopal, ini ada karang kopal. Pokoknya kalau misalkan nanti udah di penuhi sama karang anemon, tak pindah semua ini. Karang kopal sama hiu pindah. Karena nanti sting sama karang kopalnya sama hiu. Itu ya. Ada angel yang aman buat koral ada. Angel Kennedy aman, tapi Kennedy yang warnanya agak coklat-coklatan. Jangan yang merah. Dan juga dilatih dulu pakai pelet ya. Jangan langsung nyemplungkan ke koral. Angel itu rata-rata ya nggak aman teman-teman, terutama jenis ini. Kalau misalkan pakai angel, donat, otak, sinarina dicemili ya, dimakan, ditotolin gitu loh. Jadi usahakan latih dulu makan makan peletnya maksudnya ya. Itu Om Bintang. Om Farhan, enggak ada yang ganggu kalau WC biasanya 1 bulan sekali. Nah itu WC-nya 1 bulan sekali. Filtrasinya gimana Mas Farhan? Filtrasinya gimana? Pakai filter belakang, filter samping, dan sebagainya? Nggak bisa langsung jawab, soalnya kan harus diagnosis dulu. Kemudian mekarnya itu biasanya jam berapa? Nyala lampunya jam berapa sampai jam berapa? Pakai banget kan pertanyaannya. Oh gitu kalau main FO aman nggak Kadar garam normal dan stabil selama ini. Oh iya Yovin ya aman kalau FO, aman.
Ini ya di sini aku lebih ini teman-teman, sekarang lagi digandrungi sama Mikromusa. Jadi aku sekarang lagi demam Mikromusa ya. Teman-teman yang punya koleksi Mikromusa bagus bisa di-share dong. Aku pengen koleksi Mikromusa yang bagus. Ini adiknya UFO teman-teman. Ada yang tahu kan UFO? Ini ada produk namanya adiknya UFO. Jadi kalau jadi dia seperti UFO. Seperti Mikromusa UFO gitu ya. Aku pokoknya kepengen ngoleksi Mikromusa sekarang. Sama SPS nya insya Allah nanti kalau sudah ada test kitnya udah datang, mau tak isi Acropora lah. Tapi tetap mungkin enggak, tetap ini ya, enggak usah WC. Mungkin kalau di WC sebulan sekali aja. Terus apa? Karang kuku cemilin enggak ya sama Angel? Enggak. Angel BK nyemilinnya ya golongan ini tadi. Otak, cendol, kemudian sinarina, pokoknya yang kayak jenis-jenis ini lah dicemilin. Tapi kalau misalnya dia kelaparan banget ya mungkin cemilin juga. Ora kayak kuku, sinarina, kemudian kopal dan sebagainya. Tapi selama ini aku perhatikan dia nggak makan itu sih. Makanannya Angel itu ya jenis otak, sinarina, donat itu tadi. Kalau yang lainnya aman. Itu. Terus apa lagi nih? Mungkin tak bahas juga masalah penempatan Zoa teman-teman ya. Ada yang tanya kemarin di komen. Jadi teman-teman, Zoa itu sangat suka arus kencang teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau misalkan pelihara Zoa usahakan ditaruh di arus kencang. Jadi harusnya kencang di sini karena ini loh, ini ke atas ini kencang, kencang ini, kencang dan suka cahaya medium to high ya. Ini udah medium ini. Jadi di sini suka banget dia. Subur Zoanya ini. Kayak Superman ini warnanya birunya nyala banget. Tapi kalau misalkan di live ini karena nggak pakai lensa juga, ya kayak gini warnanya. Shazam ini juga sama gede-gede, ini juga udah beranak ya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau koral yang cepat beradaptasi, cepat beranak, airnya nggak rewel, sebenarnya Zoa ini sangat nggak rewel ya. Air yang model apapun, masalahnya dia itu suka banget. Air yang keruh, air yang nggak kerumat, Zoa itu malah subur ya. Karena Zoa pada dasarnya hidupnya ya memang di air yang kotor, agak kotor gitu. Kecuali jenis-jenis Zoa yang dalam. Filternya filter bawah pakai SAM, kalau nyala lampu 7 jam mati jam 5 matinya jam 5. Tapi kemungkinan keganggu sama keling, soalnya saya lihat keling suka main deket karang anemon. Keling itu nggak hosting dia, nggak mungkin kalau misalnya keling itu hosting di karang anemon. Mungkin cuma diganggu seliweran aja situ, jadi karang anemonnya kaget dan akhirnya nggak mekar-mekar atau sering nguncup, ada yang ganggu lah, dilewatin atau mungkin dilibas gitu sama ikannya, sembur-sembur. Ini ada karang anemon gold tiger ya, tiger torch, memang kecil gini jenisnya dan kuningnya sebenarnya ini kuning banget sih, agak kuning lah, tapi di kamera kalau live gini warnanya kayak gini teman-teman. Ini tiger torch namanya nih ya. Maaf banyak nanya, enggak apa-apa, silakan selama live nanya langsung tak jawab langsung ya. Kalau di komentar kan ya mungkin nanya sekarang tak jawab mungkin 5 menit atau 10 menit ke depan. Kalau di live selama saya lihat komentarnya langsung tak jawab selama saya bisa, karena kita sama-sama belajar ya, enggak ada yang saling menggurui. Saya bukan guru atau master-masteran. Saya insya Allah jawabnya berdasarkan pengalaman ya, bukan katanya-katanya. Ini teman-teman yang mau jamur balon ya. Jamur balonnya ini sebetulnya cuma satu teman-teman, satu. Wah ini udah jam 9 ya, mati lampunya mati. Jadi sebenarnya lampunya jamurnya itu cuma satu, gede segini ya. Kemudian jamurnya tak belah jadi 5. Sekarang yang hidup cuma 4, jadi yang korbannya satu. Jadi jamur itu bisa difrak teman-teman ya. Jamur yang bisa difrak itu kalau jenis itu sih anemon bisa banget difrak, maksudnya dibelah ya. Jamur bisa dibelah. Ini jamurku yang balon itu sebelumnya segini lah, seginian ya. Tak belah jadi 5, hidup semua, cuma sekarang mati satu. Udah lama banget, udah berapa bulan ya aku membelah jamur itu. Udah 5 bulannya lalu ya, itu balonnya tak jemur itu tak belah, sorry. Jadi ini jamur balonnya
ada 5 hasil kultur sendiri alias dibelah, yang hidup 4, yang balonnya udah keluar gede ini 1 2, ini pokoknya balonnya udah gede, balonnya yang kuning teman-teman ya. Dan ini juga ada yang udah tak belah, ada 2 di sini. Jadi teman-teman kalau misalkan mau kultur koral tuh mudah banget ya. Kultur koral terutama jenis polip, jamur tuh mudah banget. Anemon juga bisa dikultur ya, bisa dibelah. Pernah nggak kalian lihat anemon dibelah? Aku belum pernah praktikkan, maksudnya di live langsung nggak pernah ya. Karena kalau misalkan aku praktikkan kelihatan senjata tajam nanti diblokir iki kurek channel kurek. Jadi aku nggak bisa langsung meraktikan pembelahan anemon. Gitu ya. Zoa aku sarankan kalau misalkan mau masih belajar akuarium laut, mau belajar koral yang mudah rawatannya ya jamur dan zoa. Ini zoa garden di sini. Bang sepil anemon Nemo ya. Bang sepil harga Nemonya. Ini Nemo Picasso helm. Nemo Picasso helm ini harganya 250 kalau nggak salah ya, belinya lupa aku. Untuk yang Nemo Platinum tuh 150. Aku punyanya cuma Picasso helm ini aja. Dan rencananya mau tak belikan Blackstrom ya di sini ya, biar ya doakan aja nanti ada rezeki bisa beli Blackstrom. Blackstrom tuh mahal. Blackstrom tuh 600 ribuan ya. Biar nanti bisa kawin sama si Nemo ini, ada keturunannya. Terus apa lagi? Tak sepilkan ini ya, matanya Baby Groot nanti biar kalian tidurnya ndak nyenyak. Om jualan di Tokopedia nggak Om? Saya jualan ya di Tokopedia, di toko Shopee dan offline. Saya banyak offline-nya tapi teman-teman. Karena kalau misalkan di Tokopedia, toko oren itu ada potongan juga. Dan saya mau update koral di toko hijau, toko oren, Tokopedia atau Shopee tadi itu sebelum tak update ke sana udah habis duluan. Terutama jenis-jenis zoa. Saya kan paling banyak itu kalau datang jenis zoa kayak gini. Ada candy, ada superman dan sebagainya. Kalau datang udah langsung digeruduk sama teman-temannya. Kemarin saya terakhir kirim ke Balikpapan ya. Untuk zoa candy Balikpapan dan Banyuwangi kemarin sih candy saya kirim ke semua ke sana semua. Jadi teman yang minat sama zoa terutama candy itu bisa order ke saya. Ke Balikpapan kemarin aman, alhamdulillah aman ya, pakai box. Keluar pulau, keluar negeri, keluar angkasa, keluar galaksi, siap tak kirim kemana aja, asalkan bukan ke alam barzah atau ke dimensi lain masih belum bisa ya. Kalau ke galaksi lain masih bisa. Untuk Tokopedia bisa dilihat aja langsung ke Tokopedia, namanya Idzar Aquatic atau Shopee. Oh ya Om, nah anemon karpet iso dibelah buatan Om. Semua anemon bisa dibelah Mas. Saya udah praktek semua. Anemon yang paling mudah dibelah itu ya karpet sama jagung tadi itu. Maksudnya ya harganya yang lumayan gitu lah ya. Kalau misalkan karpet yang merah misalkan dibelah harganya 2 juta satu ininya misalkan. Nah dibelah jadi akeh kan nanti malah cuan gede. Jadi ya saya udah biasa belah anemon. Tapi kalau misalkan belah anemon itu teman-teman dibelah paskan mulutnya ya. Ini misalkan anemonnya segini, mulutnya di tengah, jadi belahnya pas mulutnya seret jadi 4 gitu. Bisa banget. Nanti setelah dibelah baru dikasih betadine ya. Direndam betadine lah. Ya kurang lebih 5 menit. Setelah 5 menit baru taruh di akuarium kita. Taruh di box dulu, jangan langsung masukkan ke akuarium gini. Nanti kalau misalkan dia mati kita nggak tahu lede nanti malah jadi sumber amonia ya. Taruh di box filter atau di box aklamasi terserah, pokoknya di box ya, ditaruh di kayak langsung ke akuarium gini. Nanti melayu-melayu mati nggak ketahuan, bahaya ya. Itu teman-teman bisa banget anemon dibelah. Jamur, zoa, frag bisa banget. Oh iya, kirim ke Bali berapa hari Om? Loh, kalau ke Bali ya cuma sehari Mas. Om Bintang, saya ke Bali udah ngirim berapa kali ya? Udah 5 kali. Kalau Bali kirim ke saya udah berkali-kali. Saya yang dari saya sendiri 5 kali. Kemudian pas kemarin di Malang ya udah 10 kali ya. Ya pokoknya ke Bali udah biasa. Pokoknya ke Bali sejawa sehari sampai ya. Jawa Bali sehari sampai. Kalau ke luar pulau kemarin kayak ke Balikpapan tuh 2 hari ya. Kalau koral 2 hari yang masih aman tuh ya kayak polip, zoa, jamur. Kemudian kemarin saya 2 hari sampai sana aman tuh juga
candy, maksudnya candy polypermen itu loh, karang permen tuh aman. Jadi insya Allah karang anemon pun aman, asalkan ya tadi itu ada tips sendiri untuk ngirim luar pulau ya, rahasia Rek, itu Rek. Jadi kalau misalkan mau kirim luar pulau, ayo silakan order aja, pengen apa, WA aku juga ada kok, nanti ke WA juga boleh, atau mungkin mau join grup WA juga boleh ya, bebas. Nanti bisa komen aja, komen nanti kemudian tak kasih link grup WA ya, ada link grup WA untuk Senior TV dan belajar aquarium laut se-Nusantara. Betadine khusus apa? Betadine biasa betadine buat luka orang tua, luka manusia. Loh. Kenapa ini? Gua tak kira macet. Betadine biasa mas, tapi kalau misalkan untuk koral, misalkan teman-teman mau ini ya, mau eh, koral deep atau deep koral yang baru datang, itu bisa pakai ini. Kalau mau deep coral biar nggak ada hamanya, jadi aku sarankan kalian pakai coral deep ya, minimal dari inilah, dari Plexi. Ini fungsinya apa sih coral deep ini? Fungsinya adalah membasmi hama ya teman-teman. Kalau misalkan ke teman-teman baru datang koral, usahakan didip dulu. Nah teman-teman kan pasti kan pernah ngalamin kan, tiba-tiba di akun kita itu ada kepiting, kemudian ada blister star, blister worm, ya itu karena teman-teman pas beli koral nggak didip dulu, kecuali kalau beli di penjual yang bersih ya, maksudnya penjual yang koralnya udah didip duluan. Kalau saya insya Allah semua koral yang baru datang, baru masuk ke saya, baik itu jualan maupun ke akuarium ini, semuanya tak dip dulu pakai inilah minimal. Pakai betadine bisa juga, cuma betadine itu nggak bisa membunuh secara maksimal, khususnya untuk hama di akuarium laut ya. Untuk Big Tree juga pakai ini teman-teman, Big Tree nya pakai full dari Black Sea ya, all in one, magnesium, sama satunya alkalinity. Mana alkalinity ku ini, mana ya, aduh aku kebanyakan dosing nih jadi pusing. Mana alkalinity, ini tersalemen. Alkalinity kayaknya ada di bawah tadi ya, udah gitulah pokoknya itu ya teman-teman ya. Ini akuariumnya aku ndak dosing, maksudnya nggak ganti air selama 3 bulan, aman alhamdulillah, makar semua. Dan bahkan ini sempat tak bongkar total juga kan teman-teman, bongkar total semuanya, turun, ganti scapingan, kemudian masuk pasir baru, aman sampai sekarang. Tapi full dosing ya, bakteri wajib banget, bakterinya minimal inilah teman-teman ya, pakai Black Sea teman-teman. Ini murah banget harganya Black Sea. Dari Black Sea ini bakterinya hasilnya juga udah teruji ya di akuariumku ini selama pemakaian 4 bulan ini, aman banget, bagus hasilnya. Untuk alga sendiri terkontrol ya, terutama alga teman-teman. Musuhnya kita tuh sebenarnya alga alias lumut. Oh ini alkalinity, ya Allah kok enggak ketok ya. Yang enggak ada itu CA nya kemana? Yang tak rekomen bagi kalian dipakai tiap hari itu all in one ini ya, aman banget. Contohnya itu akuariumku itu ya, pemakaiannya 2 mili aja per hari punya aku. Kalau ini anjurannya 5 mili per hari teman-teman ya, 5 mili per hari. Tuh lihat di bungkusnya, 5 mili per hari untuk 1 liter setiap hari. Cuma karena aku udah tahu karakteristik dari akuarium itu, meskipun tanpa test kit, aku pakainya sekarang cuma 2 mili per hari ya. Karena kalau misalkan tak pakai 5 mili per harinya, itu pengaruhnya ke koral juga, makarnya kurang bagus, kayak overdosis gitu loh, mabuk. Terus apa lagi nih, ada yang tanya apa? Om Tis sekarang babut. Oh iya betul. Om Bintang, toko oranye apa tadi namanya Om? Toko oranye namanya Idzar Aquatic, IDZAR, Idzar Aquatic ya. Farhan, Om tips sekarang babut sama gonipora dong Om. Karang babut teman-teman ya, terutama Om Farhan, itu jangan ditaruh di arus kenceng, dan arus maksudnya lampunya jangan ditaruh yang high, dia tuh lebih ke medium. Medium tuh low ya, dia tuh nggak suka cahaya yang terlalu tinggi babut. Nek misalkan cahaya yang terlalu tinggi taruh di atas sendiri, babutnya nggak mekar, makarnya jelek. Terus gonipora itu suka arus kenceng ya, suka arus kenceng. Pokoknya kalau misalkan udah taruh di situ kayak ini contohnya, misalkan udah taruh di sini, goniporanya jangan dipindah-pindah. Itu punya aku ya, itu baru juga, baru adaptasi, itu melembung itu gonipora, masih adaptasi. Insya Allah besok mekar bagus. Misalkan taruh di situ, dia kan harus high, suka ya ini harus high. Oh di situ
suka dia, jangan pindah-pindah. Kemudian untuk cahaya dia suka medium, bukan yang terlalu high. Kalau high itu jenis SPS ya. Ini harusnya di sini SPS semua, cuma masih belum ada SPS-nya, jadi tak kasih full LPS ya. Aku mulai langsung live cak. Iya mas, matur nuwun mas, tadi udah mampir. Iya mas, aku tadi harusnya live-nya pas ada sampean yo, ben iso mlebu YouTube bareng mas. Mas Happy Man, Mas Sampah mas, lupa namanya dius. Lah kuwi bar dibelah terus diolesin betadin nah terus didele wadah apa iso langsung dicemplungake nang tank utama Jadi gini Yovin, kalau misalkan anemonnya udah dibelah ya, taruh di wadah cepuk gitu di luar ya, di luar tank. Jadi ini diangkat apa namanya, anemonnya diangkat kemudian taruh di cepuk kayak gini lah. Mana cepuknya tadi? Nah kayak gini misalkan ya, taruh di sini. Inilah tak perhatikan contohnya ya, anemon taruh di sini kemudian belah seret. Misalkan anemonnya satu segini, belah jadi dua seret. Kalau bisa belahnya pas ke mulutnya ya, jangan sampai cuma badannya tok, mulutnya tengah ya. Jadi anemonnya udah ada mulutnya tengah itu langsung sebelah seret jadi dua gitu ya. Kalau aku biasanya jadi 4, jadi dua. Setelah itu langsung ditaruh di sini, kasih air ya, air laut bukan air tawar, air laut. Kemudian masukkan anemonnya udah dibelah, langsung kasih betadin 5 tetes lah minimal kalau segini ya. Nah biarkan dulu minimal 5 menit, setelah itu baru dicemplungkan ke tank karantina. Atau kalau misalkan mau di MT langsung bisa, tapi kasih box aklimasi ya kayak gitu, taruh di situ, jangan langsung cemplungkan ke sini. Nanti kalau misalkan dia jalan-jalan nggak tahu, kita nggak bisa mantau, mati kabeh nanti itu ya Rek ya. Apalagi yang tanyakan mau ngasih live, mau ke akuarium sebelah. Besok kita bahas apa, bahas refugium sama skimmer ya, insya Allah itu pembahasan besok. Bahas refugium, masalah makroalga dan skimmer, apa sih fungsi dan perbedaannya itu ya. Tadi Mas Happy Man tadi juga tanya masalah makroalga tadi sih, alias caitu dan aseman. Di saya kan adanya caitu dan aseman. Oke sekarang udah 57, jadi 3 menit lagi saya off ya teman-teman ya. Silahkan kalau misalkan ada komentar atau mungkin mau review produk mana yang mau dia review dulu. Tadi ada permintaan ini ya, permintaan purple. Oke, selanjutnya tak reviewkan. Sebenarnya sih udah tak review secara live gini, cuma mungkin teman-teman tidak lihat live aku, kemudian pengen lihat review secara detail tanpa live. Tak ini kan, tak bakal videonya review purple dari Black Sea. Yang penting enjoy aja teman-teman ya, jangan dibuat susah lah, jangan dibuat pikiran atau beban gitu akuarium laut ini. Kalau misalnya kita enjoy dan juga nggak ribet ya bisa banget ya teman-teman. Nah ini buktinya aku 3 bulan nggak WC tanpa test kit, aman ya, asalkan kita udah tahu dasarnya sih. Dasar itu ada gini teman-teman, suhu ya, kemudian ya bisa diangkat pakai kipas tuh kan. Kemudian kadar garam ya, kalau misalkan main koral kadar garamnya tuh stabilkan di 1025. Kunciku itu aja sih. Kalau yang lainnya cahaya kayak gitu tuh udah opsional, cuma kalau bisa sarankan memang cahayanya udah yang bagus, yang pas, kayak luminos ini udah pas banget untuk akuarium ukuran maksimal 60 ya. Kalau misalnya dipakai ukuran 1 meter nggak cocok, nggak rekom ya gitu teman-teman. Main air laut tuh seru asal jangan biar ribet, bener banget mas. Saya test kit punya teman-teman ya, test kit punya, cuma nggak tak pakai. Karena apa, kalau misalkan aku pakai test kit itu malah kacau teman-teman. Yang nggak tahu ya, itu pengalamanku teman-teman, itu beberapa tahun yang lalu pernah tak perhatikan juga, pakai test kit malah ambrol ya. Misalkan tak tes big tree-nya, ternyata dia ketinggian, akhirnya tak turunkan, tidak usah dosing. Nah akhirnya tak coba-coba lagi dan sebagainya, malah ambrol, malah tinggi, nggak tahu ya. Makanya sekarang nggak pakai tes kitan wes, mungkin besok cuma tak tes kit biktrinya aja kalau udah datang ya, punya Mas Haji. Saya ngampung, punya saya yang tes biktrinya udah tak jual. Sekarang yang ada cuma tes NO3 PO4 sama amonia gitu. Kalau nopak itu gunanya buat apa bang, ngilangin brown alga bisa ndak? Nopox sebentar ini tak jawab ya. Nopok fungsinya apa?
dasarnya teman-teman, Nopox itu adalah makanan bakteri ya. Jadi kalau misalkan bakterinya makan, bakterinya sehat, otomatis alga itu juga dimakan. Istilahnya alganya juga dibasmi lah. Itu fungsinya Nopox itu ya juga membasmi alga dan juga sebagai makanan utama bakteri. Jadi bakteri juga butuh makan. Jangan lupa kasih makan. Minimal pakai gula atau cuka lah ya makanan bakterinya. Tapi kalau bagus ya pakai Nopox ini. Dan juga ini sangat membantu untuk mengurangi nitrat fosfat alga lah. Kalau bahasa nggak paham nitrat fosfat ya bahas itu loh apa membasmi lumut ya. Nopox dari Flexi bagus banget. Pemakaian tiap hari 1 mili aja untuk 100 liter ya. Nih Nopox. Deh teman-teman ya, sudah 1 jam ternyata. Kita jumpa di live selanjutnya atau video selanjutnya teman-teman. Makasih udah mampir. Kalau misalkan ini bermanfaat, silakan minta tolong di subscribe dan di like ya. Dan share ke teman-teman kalian ya. Insya Allah nanti akan ada stok baru koral dan ada diskon untuk penonton Semir TV pastinya ya. Pantau aja terus. Terima kasih teman-teman udah mampir. Sampai jumpa di lain waktu ya. Sehat selalu teman-teman. Ojo terlalu dipikir no akun laut ya. Akun laut itu gampang banget. Ojo terlalu mikir, bejat tambah. Wassalam.